Uh, Kemarin Bu Rizky kemana? Masuk? Saya ada urusan keluarga Pak, kakak saya itu baru menikah Pak. Oh, oke, langsung saja kita masuk ke dalam uh, doa ya, agar lebih afdol. Sebelum belajar, bagusnya kita berdoa dulu. Baik, teman-temanku semua, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Sudah, Pak. Oke, anak-anak, terima kasih kita dapat berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Apakah ada yang sakit atau lagi sehat? Bisa disebutkan? Tidak Pak, sehat Pak. Untuk kendala tentang fasilitasnya, jaringan atau apa? Ada yang bermasalah dengan jaringan karena kita belajar menggunakan daring. Aman Pak. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali atau apa, karena kita menggunakan metode ini. Mohon dimaklumi. Ya, Pak, di tempat saya. Baik Pak, nanti kalau memang kurang jelas, Bapak tunjuk tangan atau diulang kembali biar saya ulang lagi materinya, Pak. Ya, Pak. Oke, langsung saja kita saya share materinya dulu. Sebelum kita belajar untuk materi hari ini, kita terlebih dahulu flashback ke belakang tentang materi pertemuan kemarin. Ada yang tahu apa itu pengertian sistem informasi? Sistem operasi, ada yang tahu itu apa sistem operasi? Saya tahu Pak. Ayo Bu, ayo Mbak Rizky, yuk. Apa itu pengertian sistem operasi? Sistem operasi adalah program atau perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, atau tablet, Pak. Pinter, walaupun Bu Rizky, walaupun Mbak Rizky tetap pinter. Ada belajar berarti di rumah Bu ya? Ada belajar berarti Mbak ya? Iya Pak. Saya pinjam catatan teman Pak. Miftah, tolong sebutkan dua sistem operasi. Itu Pak, Windows Pak. Iya, satu lagi Linux ada Pak. Terus sama itu apa namanya ya? Mac OS. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Pak. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini. Sebelum kita masuk materi hari ini, saya ingin tanyakan ini gambar ada yang tahu? Biasa install ulang Pak. Jasa install ulang. Ini disebut dengan ini iklan sebuah jasa install ulang komputer. Biaya instalasi Rp150.000. Kenapa saya tampilkan ini? Agar kita tahu apa manfaat kita melakukan instalasi ulang laptop atau komputer. Dengan kita bisa menginstalasi ulang laptop komputer, kita dapat menghasilkan uang jumlah satu komputer 150.000, atau kita bisa lebih murah lagi.
Dari hal ini, makanya pada hari ini kan tentang install ulang sistem operasi. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu instalasi Windows 10 menggunakan masuk ke tujuan pembelajarannya melalui langkah pembelajaran metode discovery learning dengan pendekatan saintifik dan IPEK dengan model flip classroom dan blended learning serta didik menerapkan cara instalasi sistem operasi menggunakan VirtualBox dengan mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara mengumpulkan, menganalisa data, menyusun kesimpulan untuk dapat mencapai kompetensi pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, kompetensi pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi keterampilan, mengamati, mencoba, dan menalar, dan sikap jujur, santun, dan tanggung jawab. Adapun peralatan yang wajib siswa sediakan yaitu yang pertama handphone, kalau ada laptop dan internet. Yang kedua untuk pembelajarannya kita gunakan Zoom, WhatsApp, dan Google Classroom. Sumbernya boleh kita belajar dari buku komputer, jaringan dasar program keahlian yang ditulis oleh Parwinto Eskom dan Sri dan Sumarni Agus Prasetyo Eskom. Untuk materi kita bisa mengakses di link ini. Sebelum kita mengakses link berikut ini, kita bahas sedikit tentang teori apa itu VirtualBox. Oke, langsung saja. Aplikasi VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi untuk menginstal sistem operasi atau operating system pada sebuah perangkat keras, baik itu komputer, baik itu HP atau dan sebagainya. Tujuan kita menggunakan VirtualBox ini agar kita bisa mencoba atau mensimulasikan aplikasi seperti Windows, seperti Microsoft, seperti sistem operasi Windows di komputer kita. Bisa dijelaskan, bisa disimpulkan kalau VirtualBox itu seperti simulasi tapi nyata. Ada yang mengerti? Ya Pak. Oke, dari namanya aja kita mungkin udah lebih memahami virtual itu, tapi dalam keadaan nyata. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi VirtualBox. Berfungsi untuk mencoba sistem operasi selain dari sistem operasi utama. Maksud dari berfungsi untuk mencoba sistem operasi selain dari sistem operasi utama bagaimana? Jadi dia nanti tampilannya itu kayak beneran Pak sistem operasi Windows, tapi dia di VirtualBox-nya Pak. Di dalam sistem operasi Windows kita ada VirtualBox. Jadi Iya, tepat sekali Nola. Terima kasih buat jawabannya. Selanjutnya fungsi dari VirtualBox yaitu untuk menguji sistem operasi yang baru saja dirilis atau masih dalam tahap uji coba. Ada yang tahu menjelaskan tentang berfungsi untuk menguji sistem operasi yang baru saja dirilis? Ayo Ersan. Mana Ersan? Apa? Oke, fungsi maksud dari fungsi yang kedua ini yaitu ketika misalnya
sebuah perusahaan membuat sebuah aplikasi yang baru atau sistem operasi yang baru, jadi kita dapat mencoba dulu di VirtualBox agar kita mengetahui kendala atau kelebihan yang ada di aplikasi tersebut sebelum kita menerapkannya pada komputer kita. Selanjutnya berfungsi untuk melakukan simulasi jaringan. VirtualBox ini juga bisa digunakan untuk simulasi jaringan. Misalnya kita buat simulasi untuk jaringan melalui dua komputer menggunakan VirtualBox dan lainnya. Selanjutnya berfungsi untuk pengganti fisik dari komputer, dari PC. Ini sering dilakukan ketika UNBK atau ujian-ujian sering digunakan virtual mesin yaitu VirtualBox untuk aplikasi UNBK. Selanjutnya dapat digunakan untuk mensimulasikan tes keamanan terlepas dari apakah itu sistem operasi atau situs web. Ini hampir sama seperti yang kedua tadi. Selanjutnya manfaat dari VirtualBox yaitu dapat berguna bagi orang awam. Ini bagi kita yang baru belajar, VirtualBox ini sangat bermanfaat untuk mencoba aplikasi atau aplikasi baru yang belum kita pahami. Selanjutnya, setiap aplikasi pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Yang namanya buatan manusia pasti tetap ada kelemahan dan kekurangannya. Terlepas dari itu, kelebihan VirtualBox itu tidak dapat dengan sempurna mengakses perangkat yang memerlukan koneksi USB. Yang selanjutnya, beberapa game layar penuh tidak berfungsi. Yang selanjutnya membutuhkan banyak memori dan Anda harus sangat mahir mengelola sumber yang 4 buah. Itu kelemahan dari VirtualBox. Di balik kelemahannya pasti ada keuntungannya. Adapun keuntungan dan diperoleh, yang pertama mudah digunakan, menawarkan pengaturan tambahan gratis untuk digunakan free, tidak harus membayar, lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi serupa seperti VMware, mendukung lebih banyak disk virtual, memori video, grafik, adapter atau VGA, dan kinerja CPU dapat disesuaikan. Sangat rekomen digunakan dalam waktu yang cukup lama. Oke, terima kasih untuk materi VirtualBox. Sekian. Selanjutnya ada yang ingin bertanya atau apa? Berarti jika tidak, saya anggap semuanya sudah paham. Selanjutnya kita masuk dalam materi keterampilan, yaitu instalasi sistem operasi Windows di VirtualBox. Untuk melakukan itu kita wajib kita harus menonton video ini dulu lebih mudah memahami. Untuk materi sudah saya kirim di Google Classroom, bisa dibuka untuk dibaca-baca, di mana ada hal atau kekurangan bisa ditanyakan kembali. Oke, selanjutnya kita lihat video tentang cara instalasi VirtualBox, cara instalasi sistem operasi di VirtualBox. Di mana ada yang terkendala dengan suara? Belum keluar Pak suaranya.
Mohon ada yang suaranya tidak terdengar atau apa? Halo? Halo? Ya Pak, halo. Suara videonya terdengar? Tidak, Halo? Pak. ini suaranya dinonaktifkan kayaknya. Oke, videonya sudah selesai. Mohon maaf, mungkin ada kendala di suara atau mungkin jaringan. Untuk materinya sudah saya share untuk materinya, dan juga ada link di materi tentang cara instalasi Windows menggunakan VirtualBox bisa oleh siswa-siswa semua. Selanjutnya seperti biasa kita ada buat kelompok pada waktu minggu kemarin. Selanjutnya Bapak akan menang tentang hasil diskusi adik-adik semua. Selanjutnya Bapak waktu sekitar 5 menit untuk adik-adik diskusi bersama dengan teman kelompoknya masing-masing. Oke, akan dimulai untuk diskusi tentang materinya. Kemudian dicari materi yang baru di internet yang mungkin ada yang lebih materinya, atau dibandingkan dengan materi yang Bapak kasih. Mungkin ada kendala atau apa, mungkin kelompok masing-masing. Nanti Bapak akan menanyakan tentang kendala yang Oke. Yuk. Oke, Pak. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Pak, Ya, ya. izin kamar mandi ya, Pak. Ya, boleh. Jangan lama ya. Iya, Pak.
Gimana Nola kendala? Saya bingung dibagi partisinya, Pak. Coba diulang lagi videonya atau dilihat di materi yang udah saya kirim di link itu, tutorialnya lengkap. Coba diikuti langkah-langkah itu, pasti tahu di mana cara untuk mempartisinya. Pandu. Aman Pak, ini sedang melihat videonya lagi Pak. PPT coba. Oke, waktunya udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam tag ya. Kepada adik-adik semua, apakah adik-adik udah ngerti apa itu virtual box? Ada yang belum mengerti, dan ada yang kendala dalam materi yang saya kasih atau apa, atau ada perbedaan antara materi yang adik-adik dapat di internet dengan materi yang saya kasih. Mungkin bisa dijadikan pertimbangan di mana
bisa menjadi ilmu yang baru atau apa, bisa ditanyakan. Jika memang saya belum bisa menjawab, saya akan jawab untuk di pertemuan selanjutnya. Izin bertanya, Pak. Boleh. Apakah virtual machine dengan virtual box itu sama, Pak? Sebetulnya sama juga, karena dia di dalam sistem operasi ada virtualnya. Misalnya di dalam komputer ada komputer lagi. Oke, Pak. Makasih, Oke. Pak. Yuk, Pak. Ali mute, Pak. Pada siswa-siswa yang telah ditentukan kelompoknya, mohon lakukan praktek instalasi sesuai dengan video tadi. Kemudian untuk softwarenya bisa di-download di link yang telah disediakan. Untuk sistem operasinya masih menggunakan sistem operasi yang kemarin kita gunakan waktu pertemuan yang pertama. Oke, silakan Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk proses. Pejabat semua orang ada jaman semuanya. Oh, gitu. Kita lagi. 15.000 mau tanya pertama. Ya sakit. Enggak, gimana sih? Ini Bu.
Mohon jika ada kendala saat instalasi mohon ditanyakan atau diinformasikan. Mohon proses-proses instalasinya dibuat di kelompok mana yang udah siap? Belum, Pak. 3 menit lagi ya. Ya, Pak. Yang udah siap yang pertama boleh untuk dipresentasikan sesuai LKPD-nya. Satu kelompok aja, karena waktu kita pun nggak terlalu lama lagi. Kelompok mana yang udah siap? Ersan ada siap? Belum, Pak. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, waktunya udah selesai. Ini kayaknya kelompok Miftah udah siap. Mohon untuk dipresentasikan. Bapak beri waktu 1 menit tentang proses instalasi sistem operasi dengan VirtualBox. Oke, silakan
Miftah. Iya mati. Ya Pak, ini saya komputernya bermasalah Pak, jadi nggak bisa menampilkan ini Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Yang lainnya ada yang udah siap? Satu kelompok aja. Aku presentasi buat. Oke, kalau begitu saya minta untuk Nola aja yang presentasi ya. Apa jaringannya kene Kak? Bapak beri waktu 1 menit. Silahkan. Ora, Bos. Kono dor iso ngrungokke tapi gambar ra tekan. Mandek-mandek Pak, ngono aku close dhewe. Close dhewe. Mlebu meneh, close meneh. Waduh, pas wis ganti. Wah, aku ya karo dosennya ya, mohon maaf Pak. Ganti-ganti aku. Oke, terima kasih untuk presentasinya Bu. Terima kasih untuk presentasinya Nola. Presentasinya sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke penyimpulan materi atau kesimpulannya. Saya ingin dari siswa satu orang untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini tentang cara instalasi Windows 10 di VirtualBox. Mbak Nurmala gimana? Tapi dia ora koordinasi karo kanca-kanca. Ya Pak, hari ini kita belajar tentang instalasi Windows. Kita bisa pakai VirtualBox Pak. VirtualBox-nya kita install terlebih dahulu. Kemudian wis 44 menit ya wong iki ya. Yo Pak. Wis dadi Terima kasih. Nang grup ra anu kok. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang kepada Novita fungsi VirtualBox. Sebutkan satu fungsi VirtualBox saja kepada Novita. Untuk berlatih Pak menginstal Windows Pak secara virtual. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu jawabannya tepat sekali. Selanjutnya Bapak udah kirim soal sekitar 5 buah soal. Udah saya kirim ke Google Form masing-masing. Mohon dijawab, nanti dikirim ke email Bapak atau dibalas, dijawab dari situ juga boleh. Selanjutnya kita mengakhiri pertemuan kali ini untuk selanjutnya Bapak akhiri pertemuan kali ini. Sebelumnya untuk itu saya minta Ehsan untuk memimpin doa. Ya Pak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa kepada kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang instalasi aplikasi komputer. Itu menyangkut seperti aplikasi-aplikasi desktop, aplikasi programmer, dan aplikasi-aplikasi gaming lainnya. Oke, terima kasih buat perhatian semua. Mungkin ada salah-salah kata Bapak atau menyinggung, mohon dimaafkan, dan ada materi yang kurang pas Bapak sampaikan, mohon ditanyakan kembali di pertemuan selanjutnya atau bisa menjumpai Bapak juga.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.